Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri Hilal Gibran Mohsal NIM 2018 1051031166 akan menjelaskan atau memaparkan critical journal review saya yang telah saya analisis yang berjudul Dampak Perdagangan Internasional Indonesia terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Aplikasi Struktural Pet Analysis. Penulisnya Sultan S. Jahril Sabaruddin, yang mana telah dipublikasikan pada tahun tahun 2014 April. Jadi sudah tertera juga berapa halaman dan juga emailnya. Kemudian langsung masuk saja ke latar belakang penelitian. Jadi saya akan menjelaskan bahwasannya jurnal critical review ini menjelaskan bahwasannya diplomasi ekonomi kini menjadi salah satu prioritas dalam politik luar negeri Indonesia, terutama sejak pemerintahan terakhir atau pada eranya Presiden Joko Widodo. Presiden Indonesia menyampaikan bahwa seluruh duta besar Republik Indonesia harus berperan berbagai salesman dengan porsi 90% aspek ekonomi dan hanya 10% untuk aspek politik. Itu menurutnya Susilo pada tahun 2014. Yang mana Jokowi menginginkan akses pasar-pasar luar negeri diperluas sehingga dapat mendorong volume ekspor Indonesia. Diharapkan dengan berkembangnya ekspor Indonesia, maka pada akhirnya dapat membantu mendorong perekonomian dalam negeri, termasuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Diplomasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan ekonomi pada bagian yang semakin penting dalam politik luar negeri di berbagai negara, dan salah satu bagian dari diplomasi ekonomi ini adalah diplomasi perdagangan. Jadi perdagangan luar negeri merupakan salah satu variabel penting pertumbuhan ekonomi di suatu perekonomian atau dalam sektor perekonomian. Jadi tidak mengherankan bahwa seluruh negara berupaya keras untuk mendorong kerjasama perdagangan. Jadi dengan tujuan pertumbuhan ekonomi, mudahnya tujuan tersebut dapat dicapai dengan mendorong ekspor dalam negeri dan mengurangi volume impor sebagaimana dipahami oleh para ekonom yang beraliran merkantilis. Sebagaimana salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah dengan produk domestik bruto atau PDB. Jadi PDB merupakan indikator kesejahteraan perekonomian di suatu negara dan dapat menjadi rujukan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan tingkat pendapatan income. Jadi semakin meningkat ekspor suatu negara, pendapatan masyarakat akan meningkat pula. Namun demikian, di era perekonomian terbuka saat ini, maka pada saat bersamaan pula arus impor juga akan meningkat, yang dimana dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi, meningkatnya nilai impor akan berdampak terhadap penurunan PDB. Jadi pendapatan suatu negara itu akan mempengaruhi produk domestik bruto pada negara tersebut. Jadi singkatnya seperti itu. Jadi PDB, maka dari itu liberalisasi perdagangan suatu negara di satu sisi akan mendorong peningkatan nilai perdagangan, namun di sisi lain akan mempengaruhi neraca perdagangannya. Kemudian saya akan menjelaskan tujuan dalam penelitian atau analisis ini. Bahwasanya pada era persaingan global saat ini, suatu negara akan dapat bersaing bila memiliki faktor-faktor dominan, termasuk seperti faktor and demand condition, related and supporting industry, dan firm strategi struktur and rivalry. Bahkan akhir-akhir ini telah muncul kecenderungan terjadinya competitive liberalization yang merupakan kombinasi implementasi teori comparative advantage yang dinamis dengan teori competitive advantage, pada sisi lain kebijakan perdagangan yang semakin terbuka. Sebagaimana yang diterapkan Indonesia saat ini telah memperbesar resiko guncangan eksternal terhadap perekonomian domestik, khususnya terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Secara singkatnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke materi teori yang digunakan. Teori yang digunakan dalam analisis ini bahwa terdapat dampak
terdapat dampak dalam studi terkait bahwasannya perdagangan luar negeri terhadap kesejahteraan domestik telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan berbagai metode kebijakan. Sebagaimana Alestina et al. Pada tahun 2005 telah menjelaskan dalam studinya dengan memanfaatkan ekonometrika metode estimasi 3SLZ atau 3SLS size suatu perekonomian berdampak terhadap kinerja perekonomian dan salah satunya dipengaruhi oleh perdagangan luar negeri termasuk perdagangan bebas. Seperti studi lainnya. Seperti Cliendo and Parrott pada tahun 2012 melakukan studi dampak ekonomi North American Free Trade Area atau NAFTA dan ditemukan bahwa terdapat peningkatan perdagangan antar sesama anggota NAFTA. Namun dilihat dari sisi perubahan kesejahteraan, AS dan Meksiko diprediksi mengalami peningkatan namun Kanada justru mengalami penurunan. Shock perdagangan luar negeri dapat juga berimbas terhadap economic volatility dan hutang suatu perekonomian sebagaimana dijelaskan dalam studi Eder et al. Pada tahun 2006. Bahwasannya dalam studinya dijelaskan bahwa sasaran dampak perdagangan luar negeri terhadap kesejahteraan di suatu perekonomian tergantung pada besaran ketergantungan suatu negara terhadap pasar modal internasional. Kemudian metode, kita masuk ke dalam metode analisis. Bahwasannya dalam rangka mengevaluasi dampak perdagangan luar negeri dunia terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam studi ini akan memanfaatkan dua perangkat. Analisis yang pertama yaitu Sistem Neraca Sosial Ekonomi pada Ekonomi 2008 atau SNSE 2008. Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia dan Struktural Pet Analysis SPA. Kemudian yang kedua, adapun pemanfaatan SNSE 2008 dikarenakan belum adanya SNSE terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Sistem Neraca Sosial Ekonomi atau Social Accounting Metric SEM atau disebut dengan SEM merupakan suatu sistem kerangka data yang disajikan dalam bentuk matrix atau matrix yang memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi dan sosial masyarakat dan keterkaitan antar keduanya secara komprehensif, konsisten dan terintegrasi Badan Pusat Statistik. Kemudian dijelaskan bahwasannya NSE di sini juga bersifat modular karena dapat menghubungkan berbagai variabel ekonomi dan sosial di dalamnya, sehingga keterkaitan antar variabel-variabel tersebut dapat diperlihatkan dan dijelaskan Badan Pusat Statistik 2010. Matriks NSA yang dianalisis dalam subbab ini 105x105 yang terdiri dari 105 akun dan mengelompokkan sistem perekonomian Indonesia ke dalam 4 neraca, yaitu 1. Neraca faktor produksi yang terdiri dari 17 klasifikasi tenaga kerja, 16 klasifikasi dan bukan tenaga kerja. Kemudian yang kedua, neraca institusi yang terdiri dari 10 klasifikasi, rumah tangga 8, klasifikasi perusahaan dan pemerintah. Kemudian neraca produksi aktivitas yang terdiri dari 74 klasifikasi sektor produksi komoditi yang domestik dan komoditi impor yang masing-masing terdiri dari 24 klasifikasi serta margin perdagangan dan pengangkutan. Kemudian yang keempat, neraca eksogen yang terdiri dari 4 klasifikasi, neraca kapital, pajak tidak langsung subsidi dan neraca luar negeri. Kemudian untuk memudahkan analisis digunakan penyingkatan definisi pengodean sektor usaha serta klasifikasi tenaga kerja dan rumah tangga. Kemudian kita masuk ke hasil atau temuan penelitian. Pada hasil atau temuan penelitian terdapat analisis jalur injeksi komoditi ekspor terhadap kesejahteraan masyarakat atau pendapatan rumah tangga, yang mana secara umum aktivitas ekspor dan akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat melalui sektor produksi yang bersangkutan. Setelah itu akan melalui jalur faktor produksi, tenaga kerja ataupun modal. Kemudian berakhir ke rumah tangga, yang mana dalam analisis ini akan dilihat adalah bahwa terdapat pengaruh ekspor komoditi terhadap tenaga kerja atau modal dan seberapa besar mempengaruhi pendapatan rumah tangga.
Kemudian kita masuk bahwasannya dalam hasil atau analisis jalur injeksi ini terbagi menjadi beberapa komoditi. Jadi terdapat di sini 5 komoditi yang dijelaskan dalam analisis jalur injeksi komoditi ekspor atau pendapatan rumah tangga. Yang pertama adalah komoditi industri makanan, minuman, dan tembakau. Yang mana pada industri makanan, minuman, dan tembakau besarnya pengaruh ekspor komoditi ini terhadap kelompok rumah tangga pendapatan minim kota merupakan kelompok terbesar yang presentasi global efeknya terbesar 14,5%. Kemudian masuk ke komoditi industri permintaan tekstil, pakaian, dan kulit yang dibandingkan jalur tenaga kerja yang memancar hanya ke 1 atau 2 rumah tangga kecuali tenaga kerja berpenghasilan rendah. Kemudian masuk lagi ke komoditi industri kayu dan barang dari kayu, yang mana seperti halnya industri permintalan dan tekstil pada ekspor komoditi industri kayu dan barang dari kayu juga memberikan pengaruh terbesar melalui jalur modal. Namun jalur ini memancar ke rumah tangga, bukan pertanian pendapatan minim di kota. Efek pengganda pada jalur ini juga yang terbesar di samping persentase global efeknya. Kemudian masuk lagi ke komoditi industri kertas, percetakan, alat angkutan, barang dan dari logam dan industri. Pengaruh ekspor komoditi industri kertas, percetakan, alat angkutan, dan barang dari logam dan industri ke rumah tangga pendapatan rendah di kota setelah melalui jalur pengusaha rendah di kota mempunyai persentase efek global terbesar 40,8%. Kemudian masuk ke komoditi industri kimia, pupuk hasil dari tanah liat semen, yang mana pada ekspor komoditi industri kimia, pupuk hasil dari tanah liat dan semen, rumah tangga menurut kelompok berpendapatan memperoleh pancaran yang sama besar menurut proporsinya baik oleh tenaga kerja maupun jalur modal dilihat dari arah origin ke destinasinya. Kemudian masuk ke analisis jalur kejutan komoditi impor. Tadi yang 4.1 adalah ekspor, sekarang kita masuk ke komoditi impor, yang mana dalam pendapatan rumah tangga komoditi impor ditemukan ada sebanyak 83 jalur yang memenuhi kriteria, di mana secara umum jalur yang dilalui terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama jalur yang melalui sektor perdagangan, kemudian melalui faktor produksi sebelum akhirnya mencapai institusi rumah tangga. Kemudian kita masuk ke jalur yang kedua, yaitu jalur yang melalui penerimaan pajak dan kemudian diterima oleh pemerintah sebelum akhirnya mencapai institusi rumah tangga. Kemudian kita masuk ke kesimpulan dan saran, mana dalam kesimpulan analisis devaluasi dapat tampak perdagangan luar negeri dunia terhadap kesejahteraan. Dalam studi ini akan memanfaatkan 2 perangkat analisis, yaitu sistem raca sosial ekonomi 2008 NSE sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas tadi. Kemudian baik, kita masuk ke sarannya, yang mana dalam saran ini dalam sebuah kebijakan pemerintah kiranya dapat memberikan bantuan dalam peningkatan kemampuan daya saing supply side atau seperti capacity building kepada rumah tangga non pertanian yang berpenghasilan RTM baik di desa maupun kota serta rumah tangga buruh tani, sehingga kedepannya pemerataan kesejahteraan masyarakat atau pendapatan